Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah, para pemirsa yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih. Allah yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Menatap, Allah yang mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan satu karunia yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut kita bisa menjalankan segala aktivitas kita. Asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita alhamdulillah dapat menjalankan ibadah saum Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah. Wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Insyaallah kita yakin tatkala kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, maka yakin bahwa sesungguhnya Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi tatkala kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, maka ingat kata Allah, azabku amat pedih. Allah berfirman, la in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, bersyukur. Tatkala kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tapi tatkala kita kufur akan nikmat, ingat kata Allah, azabku amat pedih. Hadirin pemirsa yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada beliau, qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini perdana kajian online kita memasuki bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah. Dan insyaallah setiap hari Jumat pagi kita akan membahas kajian dari beberapa kajian dari kitab Bulughul Maram, beberapa bab dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kita mampu untuk memahami apa-apa ilmu-ilmu yang kita pelajari. Dan hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang babul wudu, tentang bab wudu. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wudu ini sangat penting sekali. Mungkin kita menganggap remeh. Karena apa? Karena mungkin kita sudah menganggap sudah biasa berwudu. Dari mulai kita kecil, dari mungkin kita belum balik, kita sudah berwudu, kita sudah belajar wudu. Tapi yakinkah kita bahwa wudu kita sudah benar? Yakinkah kita bahwa wudu kita sudah sempurna? Karena apa? Karena wudu ini sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Karena sesungguhnya sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudu, kita harus bersuci. Dan wudu menjadi syarat salah satunya agar kita bersuci. Kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dari hadas kecil, tatkala kita ingin sholat, maka kita harus berwudu. Ini tatkala wudhu kita tidak benar,
wudhu kita rusak, sudah dipastikan sholat kita pun akan menjadi rusak. Dan tatkala wudhu kita tidak benar, wudhu kita rusak, maka sudah dipastikan sholat kita menjadi batal. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya amal yang paling pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholatnya. Sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia seperti mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia itu seperti meruntuhkan agama. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Barang siapa sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan menjadi baik. Tapi barang siapa yang sholatnya tidak baik, maka sesungguhnya amal-amal yang lain pun menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapat apa-apa. Maka sholat ini penting. Maka sesungguhnya sebelum kita mempelajari sholat, kita perbaiki wudhu kita. Bagaimana tata cara wudhu kita? Bagaimana rukun-rukun wudhu kita? Sudah benar atau belum wudhu kita? Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Kata Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ingat, ini khitabnya, ini yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhannas, bukan hai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ila shalah, apabila kuntum ila shalah, kalian hendak mendirikan salat. Apa kata Allah di sini? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Kita harus memahami di sini makna faghsilu, basuh. Membasuh ini beda dengan mengusap. Bagaimana membasuh itu? Yang dikatakan membasuh itu adalah tatkala air itu kita menumpahkan air. Jadi mengumpulkan air dan menumpahkan air. Faghsilu dikatakan wajah. Mana yang dikatakan wajah? Wajah ini. Ini wajah lah. Wajah. Maka tatkala faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Maka air, menumpahkan air. Maka ini, mohon maaf. Maka tatkala bahasa di sini adalah faghsilu, maka tatkala ada kita memakai kosmetik, mohon maaf untuk yang perempuan-perempuan, bahwa sesungguhnya tatkala memakai bedak, maka tatkala faghsilu wujuhakum, maka pastilah bedak-bedak itu akan hilang. Ini faghsilu. Maka bukan cuma menempel, bukan cuma mengusap. Maka tatkala kita cuma menempel-nempel saja, maka itu bukan dikatakan faghsilu dan wudhu kita menjadi rusak. Wudhu kita tidak sah. Maka bahasa di sini adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Dan tangan kalian ilal marafiqi, tangan sampai dengan siku. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basuh tangan sampai siku. Kita mungkin, mohon maaf, pernah melihat bagaimana orang yang berwudu, atau mungkin kita tanpa sadar kita berwudu seperti kalau kita berwudu di keran air mungkin. Nah, itu kita sering lihat ada orang yang berwudu itu tangannya begini saja ya. Nah, padahal yang benar bagaimana? Di sini bahasanya adalah dikatakan di sini wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai dengan siku. Jadi mana yang benar? Maka yang benar adalah begini. Inilah tangan sampai siku. Tangan sampai siku dibasuh. Inilah bahasanya yang baik, bahasa yang sempurna. Nah, dikatakan lagi ilal marafiqi, sampai dengan sikut. Lalu dilanjutkan dalam ayat ini, wamsahu biru'usikum, dan usaplah ru'usikum, kepala kalian. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita lihat bahwa sesungguhnya kalimat ataupun kata dalam ayat ini dikatakan ra'sun, ru'usakum. Di sini dikatakan kepala kalian. Maka perlu kita fahami dalam hal ini. Tidak dikatakan sya'run, tidak dikatakan rambut, tapi dikatakan ru'us.
ra'sun biru'usikum, kepala kalian. Maka wudhu yang sempurna adalah dengan apa? Mengenai yaitu kepala, bagian kulit kepala. Yang dikatakan kepala mana? Inilah kepala. Maka kepala di sini ini yang terpenting. Maka wudhu yang sempurna, wudhu yang benar adalah menempelkan ataupun mengenai air itu di kulit kepala. Kulit kepala ini, bukan di rambutnya. Karena mohon maaf, hari ini kadang-kadang masih ada pemahaman yang sedikit mereka menganggap cukup di rambutnya saja. Cukup dengan rambutnya saja, maka ini tidak sempurna. Maka bagian kepala. Lalu dikatakan wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ini adalah bentuk dari rukun-rukun wudhu. Maka yang dikatakan rukun apabila ditinggalkan maka tidak sah wudhunya. Maka yakin apa? Yang pertama jelas pasti niatnya. Niat. Maka setelah niat, maka apa? Di sini dikatakan ada membasuh wajah, lalu tangan sampai dengan siku, maka kepala dan kaki sampai dengan mata kaki. Tatkala ditinggalkan, maka jelas wudhunya menjadi rusak. Tatkala ditinggalkan, jelas wudhunya menjadi batal. Kalau wudhunya rusak, maka jelas pasti sholatnya pun akan menjadi tidak sah. Maka pentingnya wudhu. Selebihnya apa? Selebihnya sunnah. Ini selebihnya adalah sunnah. Ini wudhu yang sempurna. Mengapa wudhu ini sangat penting? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa begitu pentingnya wudhu, keutamaan wudhu, sampai-sampai dikatakan dalam satu hadis bahwa apabila kita berwudhu secara sempurna, maka bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Hadirin jemaah, para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin setiap hari pasti rasanya kita pernah ataupun selalu melakukan dosa. Entah itu dosa-dosa kecil mungkin, tetapi rasanya tidak ada sehari kita tidak melakukan dosa. Ini, maka bagaimana cara menghilangkannya? Salah satunya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita menghilangkan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil, itu adalah dengan cara wudhu yang sempurna. Kenapa? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa tatkala kita membasuh wajah kita, maka sesungguhnya dosa-dosa kita berguguran. Dari mana? Dari kelopak-kelopak mata kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita berguguran. Tatkala kita membasuh tangan kita, maka sesungguhnya dosa-dosa kita berguguran. Dari mana? Sampai keluar dari kuku-kuku tangan kita. Tatkala kita berwudu secara sempurna, maka begitu pentingnya berwudu ini. Dan ada adab-adabnya dalam berwudu. Jadi perlu kita fahami. Dan wudu itu bukan hanya untuk sholat saja. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW itu sesungguhnya selalu merutinkan wudu, selalu mendawamkan wudu. Istiqomah, batal wudu. Ini Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita yang selama ini mungkin hanya berwudu tatkala akan sholat saja? Ini menjadi pertanyaan kita. Dan adab sebelum berwudu itu sampai-sampai dalam satu hadis dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk bersiwak sebelum berwudu. Ini dikatakan. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam satu hadisnya dikatakan wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laula an asqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Dikata Rasulullah Muhammad SAW bahwa sesungguhnya seandainya tidak memberatkan ala ummati, memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu, sesungguhnya akan aku perintahkan umatku itu untuk berwudu
untuk bersiwak sebelum mereka berwudu. Ini luar biasanya dikatakan. Jadi tatkala tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, akan kuperintahkan mereka itu bersiwak ma'akulli wudu, sebelum mereka berwudu. Ini adabnya. Kita pelajari. Maka wudu itu sangat penting. Setelah kita pelajari rukun-rukunnya, maka sunnah-sunnahnya. Bagaimana sunnah-sunnah wudu? Sunnah-sunnah wudu selain rukun-rukun tersebut. Ini karena apa? Wudu yang sempurna menghilangkan dosa-dosa kita. Wudu yang sempurna menghapuskan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil kita. Wudu secara sempurna, termasuk luar biasanya ada satu yang mungkin ini jarang kita lakukan. Salah satu sunnahnya wudu itu adalah saat kita menghirup air ke hidung kita lalu dibuangkan. Ini termasuk menghilangkan kotoran-kotoran. Bahkan luar biasanya. Kenapa? Ini Allah perintahkan, Rasul perintahkan. Sesungguhnya apa? Bahkan sampai-sampai ya, tatkala kita bangun tidur itu dianjurkan untuk kita berwudu. Dalam satu hadis dikatakan, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha tatkala bangun ahadukum, ya, bangun dari tidur, ahadukum salah seorang di antara kalian, mim manami, dari tidurnya, falyastanthir salasan, maka hendaklah dia menyemprotkan air dari dalam hidungnya, fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi, muttafaqun alaih. Karena apa? Kita diperintahkan untuk menyemprotkan air di dalam hidung kita. Menyemprotkan air dari dalam hidung kita apa? Karena fa inna syaitana yabitu ala khaithumihi, karena setan semalam berada dalam hidungnya. Ini perintahnya salah satu sunnahnya wudu itu adalah ini yang sering mungkin kita tinggalkan. Bahwa apa? Itu dengan menghirup air sedikit ke hidung lalu disemprotkan, keluarkan. Ini salah satunya. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya setan-setan itu senang untuk bersemayam dalam hidung-hidung kita. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari wudu dengan sempurna. Ya, termasuk salah satu kesunahannya adalah apa? Menyela-nyela jenggot. Ini menyela-nyela jenggot jika yang dia memiliki jenggot, maka itu termasuk adalah sunnahnya. Ini hadirin jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya wudu. Kenapa? Dan wudu tadi dikatakan bahwa tidak hanya untuk sholat, karena sesungguhnya nanti pada yaumil qiyamah nanti Rasulullah akan mengenali dari mana? Dari umatnya yang sering berwudu, dari umatnya yang rajin berwudu, dari umatnya yang istiqomah berwudu. Ini. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya. Kenapa? Apa istimewanya orang yang sering berwudu? Apa istimewanya orang yang selalu mendawamkan wudu? Karena sesungguhnya nanti pada yaumil qiyamah nanti mereka yang senang berwudu, maka mereka akan bercahaya wajahnya, bercahaya tubuhnya, karena dengan seringnya mereka berwudu, istiqomahnya mereka berwudu. Dalam satu hadis dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah ghurra muhajjalina ril wudu, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, muttafaqun alaih. Ini
Dikatakan dalam satu hadis, dikatakan bahwa sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat itu dengan bercahaya sebab bekas wudhunya. Ini, maka rajinlah kita berwudhu, istiqomahlah kita berwudhu. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk dianjurkan untuk sunnah berwudhu adalah mengucap asma Allah. Ini, mengucap asma Allah dianjurkan untuk berwudhu, sunnah ya. Nah, mengucap asma Allah. Nah, ini hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnahnya berwudhu adalah dengan mengulanginya dengan 3 kali dan 3 kali. Ini perlu kita pahami. Hadirin jemaah dimanapun insyaallah Anda berada, setelah kita memahami rukun dan kita memahami tentang sunnah wudhu, maka kita pun harus memahami apa saja yang membatalkan wudhu. Kenapa? Jangan sampai kita tidak mengetahui apa saja yang membatalkan wudhu. Ini kita sering mungkin mendengar bahwa tatkala wudhu yang batal seperti apa. Yang pertama, bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Apa saja itu? Dari jalan depan dan jalan belakang, dari kubul dan dubur. Buang air kecil dari kubul, buang air besar, atau mungkin buang angin, ataupun sesuatu apapun itu. Dia tidak buang air besar, tetapi keluar dari dubur yang mohon maaf tertelan kelereng. Lalu tatkala dia keluar dari jalan belakang, yang keluar adalah kelereng, maka itu pun membatalkan. Ini dia membatalkan. Maka di sini dikatakan maka wudhu yang sempurna di sini. Nah, maka perlu kita pahami keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Lalu tidur pulas. Tidur pulas itu membatalkan wudhu. Timbul pertanyaan, kayak mana kalau seandainya dia duduk tapi tertidur? Nah, mohon maaf, kadang-kadang bapak-bapaknya saat melaksanakan sholat Jumat, mendengar khutbah Jumat, ini ada beberapa orang yang mungkin saking lelahnya lalu apa? Tertidur. Nah, ini. Lalu apakah ini membatalkan wudhu? Nah, kita tidak bisa jawab langsung. Kita harus pakai dalil, kita harus pakai dasar. Nah, seperti apa? Perlu kita pahami. Terkait dengan tidur ini ada satu hadis. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Jadi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa ada sebagian sahabat, satu ketika ada sahabat yang mereka sholat isya, satu saat sholat isya sampai dengan larut malam, menunggu sholat isya. Saat mereka menunggu sholat isya, apa? Mereka terkantuk-kantuk, kepalanya terangguk-angguk, hatta takhfiqa ru'usuhum, terangguk-angguk, terkantuk-kantuk ini mereka. Lalu mereka tertidur-tidur sambil terayun-ayun kepalanya. Nah, ini ngantuk. Nah, ini biasa, kadang-kadang ada orang yang tidur seperti ini, sambil duduk dia terayun-ayun, tertidur, mendengarkan khutbah Jumat. Kadang-kadang ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, ini bagaimana? Nah, ini dikatakan dalam hadis ini, summa yusalluna wala yatawadda'una, kemudian mereka langsung melaksanakan sholat, wala yatawadda'una, dan mereka tidak melakukan atau mereka tidak berwudu lagi. Yang dikatakan kalau tidurnya tidak tidur pulas. Yang dikatakan tidur pulas seperti apa? Yang dikatakan tidur pulas adalah tatkala sesungguhnya dia bersandar. Nah, tatkala dia bersandar, dia sandaran itu dilepas, maka dia terjatuh salah satu. Pulas, dia tidak sadar. Maka di sini dia dikatakan tidur pulas, dan itu bisa membatalkan wudu. Ini. Maka di sini tetap bahwa tidak membatalkan wudu tatkala dia tidak tidur pulas.
Lalu timbul pertanyaan lagi. Lalu bagaimana kalau bersentuhan? Bersentuhan yang bukan mahramnya. Nah, ini. Tatkala bersentuhan sesuatu yang ataupun seseorang yang bukan mahramnya, maka jelas itu membatalkan wudu. Nah, ini. Yang bukan mahramnya membatalkan wudu. Nah, ini. Lalu ada pertanyaan kembali. Bagaimana suami istri membatalkan wudu atau tidak? Tatkala dia bersentuhan. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau kita mengikuti mazhab dari Syafi'i, Imam Syafi'i, pengikut Syafi'i, maka dalam pendapat ini bersentuhan aulamastumun nisa, bersentuhan wanita di sini, ya, itu membatalkan wudu. Suami istri batal wudunya. Batal wudunya. Sentuhan ini. Ini kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Tatkala dia tidak ada alas, ya, menyentuh secara langsung, aulamastumun nisa, menyentuh wanita ini, kata Imam Syafi'i, maka dan mengikuti mazhab Syafi'i itu membatalkan wudu. Tapi dari pengikut yang lain, dari mazhab yang lain, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bagaimana? Ada yang mengatakan tatkala dikatakan aulamastumun nisa, maknanya itu bukan bersentuhan langsung, tetapi apa? Tatkala ada nafsu. Begitu ada nafsu, dia punya nafsu, maka itu membatalkan. Ada yang maknanya itu adalah berhubungan suami istri. Nah, ini apa dasar mereka? Ada satu hadis yang mengatakan, dari hadis dari Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhan nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Dalam satu hadis dikatakan bahwa dari Aisyah bahwasanya Nabi pernah, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhan nisaihi tsumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Bahwasanya Nabi pernah mencium salah seorang istrinya, tsumma kharaja, kemudian kharaja ila salati wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah itu beliau langsung melaksanakan salat dan beliau tidak berwudu kembali. Terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa ini termasuk istisna, ini pengecualian Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada yang mengatakan lagi bahwa ini tidak. Bagaimana kita mensikapi dalam perbedaan pendapat ini? Ada satu kaidah. La yungkaru al-mukhtalafi wa inna ma yungkaru al-mujma' alaih. Seseorang itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama, dan kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali suatu itu sudah disepakati oleh ulama. Artinya apa? Artinya tatkala ini pembahasan masalah ranah-ranah khilafiyah, maka sesungguhnya pilihan bagi kita. Oh, saya ingin mengikuti pendapat kehati-hatian, saya ingin mengikuti pendapat Imam Syafi'i, silakan. Oh, saya ingin mengikuti pendapatnya Imam Malik, silakan. Oh, saya ingin mengikuti pendapatnya Imam Hambali, silakan. Oh, saya ingin mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, silakan. Tetapi yang tidak boleh adalah mengenteng-entengkannya. Ini. Jadi kita harus konsekuen. Saya bab wudu ini, bab taharah ini, bab bersuci ini, saya ingin mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Maka konsisten dengan pendapat Imam Syafi'i. Oh, saya ingin mengikuti pendapat Imam Malik, konsisten dengan pendapatnya Imam Malik. Jangan hari ini mengikuti pendapat Imam Syafi'i, besok mengikuti pendapat Imam Malik, besoknya lagi pendapat Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Ini yang disalahkan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang termasuk mengenteng-entengi. Hadirin jamaah, para pemirsa dimanapun Anda berada, sesungguhnya selanjutnya, bagaimana jika seandainya kita bingung, ini saya sudah batal wudu atau belum? Saya sudah batal atau belum? Kenapa? Karena sesungguhnya kadang-kadang mohon maaf, perut ini sudah buang angin atau belum ya? Terasa, oh iya kayak buang angin atau tidak? Apakah itu sudah membatalkan wudu? Nah, ini kembali. Jangan kita menjawab tanpa dalil. Jangan menjawab kita tatkala kita tidak ada dasarnya. Maka bagaimana? Satu hadis dikatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, idza wajada ahadukum, apabila kalian merasakan, menemukan, fi batnihi, di dalam perutnya, syai'an, sesuatu, fa askala alaihi, lalu kalian ragu-ragu. Jadi di dalam perutnya ini kita sakit perut. Nah, ini kayak buang angin atau bukan ya? Ini kayak buang angin atau bukan ya? Nah, ini kita bingung. Ini buang angin apa bukan? Akhraja minhu syai'un. Nah, ini sudah keluar atau belum ya? Akhraja minhu syai'un, apa ini yang keluar ini? Nah, ini ya. Di sini dikatakan ya. Ragu-ragu nih. Amla, iya atau tidak, iya atau tidak. Ini sesuatu ini membingungkan kita. Ini saya sudah buang angin atau belum? Nah, ini buang angin atau bukan ya? Ragu-ragu. Maka apa? Dikatakan fala yakhrujanna minal masjidi. Fala yakhrujanna, maka jangan kalian keluar minal masjidi, dari masjid, hatta yasma'a sautan, sehingga yasma'a, kalian mendengar, sautan, suaranya, sautan. Au yajida rihan, ataupun mencium baunya. Ini maka tatkala kita ragu-ragu di sini. Nah, kecuali jelas-jelas kita yakin bahwa ini sudah batal, ya memang harus berwudu. Tapi tatkala kita masih ragu, kita belum yakin, nah ini al yaqinu la yazulu bisa. Ayazilu bisa. Ini keyakinan itu menghapus keraguan-raguan. Maka di sini, maka perlu kita pahami dalam hal ini, jangan sampai kita ya salah, jangan sampai wudu kita menjadi rusak. Hadirin jamaah, para pemirsa yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu termasuk yang membatalkan wudu adalah ya hilang akal. Ini juga membatalkan wudu, gila, menghilangkan. Nah, ini membatalkan wudu. Lalu keluarnya sesuatu, itu termasuk ya, dikatakan sesuatu di situ bisa buang air dan madhi. Nah, ini madhi, mani, ya, sperma, itu membatalkan wudu. Maka kita harus memahami bagaimana wudu kita yang sempurna. Ini perlu kita pahami. Agar apa? Wudu ini agar wudu kita menjadi benar, wudu kita menjadi sempurna, wudu kita menjadi baik. Ini maka benar-benarlah mulai saat ini kita pelajari wudu dengan sebaik-baiknya. Kita pelajari wudu dengan sebaik-baiknya. Dan jangan berwudu hanya saat akan sholat saja, tapi wudhulah dengan benar. Wudhu tatkala batal wudu, kita coba wudhu yang benar-benar disyariatkan, wudhu yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana? Pertama kita lakukan apa? Niatnya. Nah, ini ya urutan wudhu yang benar. Niat ini letaknya di hati. Niat letaknya di hati. Ya, adapun lafaz itu membantu hati, silahkan. Bagi yang mau melafazkannya, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, silahkan. Dengan tanpa itu pun, begitu dia berniat di dalam hati, itu pun sudah menjadi sah. Setelah dia berniat, dia sunahkan untuk apa? Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah berwudu mengucap basmalah. Tapi hati-hati tatkala kita berwudu di tempat yang, mohon maaf, kadang-kadang rumah-rumah kita itu ada yang memang khusus tempat wudunya sendiri, terpisah. Ada juga yang tempat wudunya bercampur dengan toilet. Nah, ini tempat kamar mandi dan WC bercampur dan wudu juga di sana. Maka makruh hukumnya tatkala kita mengucap asma Allah, kita mengeraskan mengucap asma Allah di tempat-tempat tersebut. Maka cukup di dalam hati saja. Nah, itu kecuali tempat wudunya yang terpisah. Setelah itu bagaimana? Setelah kita mengucap basmalah seperti biasa, rukun-rukunnya, tangan, kita membasuh tangan seperti tadi di awal yang kita sampaikan, membasuh tangan, basuh. Lalu setelah itu apa? Kita berkumur. Setelah berkumur, sunnahnya 3 kali.
Sunnah semua dilakukan 3 kali. Kanan dahulu 3 kali, kiri dahulu 3 kali. Setelah itu berkumur. Setelah berkumur apa? Menghirup air ke hidung, keluarkan. Nah, ini termasuk tadi yang disampaikan, syaitan itu senang bersemayam di dalam rongga, di dalam hidung kita tatkala dalam kondisi tidur. Maka di sini termasuk kesunahannya adalah dengan menyemprotkan air yang ada, ya, menyemprotkan air, ya, itu kita membersihkan hidung kita. Setelah itu apa? Membasuh wajah kita. Ini yang dikatakan wajah tadi. Wajah. Basuh wajah. Dikatakan sunnahnya berapa? Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Ini. Lalu setelah itu apa? Setelah kita membasuh wajah, lalu tangan sampai dengan siku. Tangan sampai siku. Kanan dahulu, lalu sampai siku. Nah, ini 3 kali. Lalu yang kiri 3 kali. Kesunahan itu. Lalu setelah itu apa? Kepala. Nah, ini ulama dalam hal ini yang dalil yang kuat adalah bagian kepala langsung kesunahan sampai ke telinga, lalu sekali langsung. Ini dikatakan karena bagian kepala, telinga termasuk bagian kepala, maka sunnahnya itu langsung balik lalu ke telinga. Ini sunnahnya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu baru membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Dimulai dari yang kanan, lalu 3 kali, lalu setelah itu yang kiri 3 kali. Setelah itu sunnah menghadap kiblat, ya, sunnah menghadap kiblat, lalu berdoa setelah wudu. Ini sunnah. Tapi perhatikan lagi, seperti yang saya sampaikan, jikalau tempat-tempat wudu kita bercampur, ya, kamar mandi dan toilet, maka usahakan berdoanya jangan saat di tempat tersebut, ataupun kalau terpaksa di tempat tersebut jangan dilafazkan, dikeraskan, cukup di dalam hati, karena mengucap asma Allah, menyebutkan asma Allah di tempat-tempat tersebut makruh hukumnya. Ini mengeraskan, maka baca. Bagaimana doanya? Doa banyak riwayat dalam hal ini. Banyak riwayat dalam hal ini. Boleh kita mengikuti bacaan-bacaan yang mana yang kita diriwayatkan itu. Yang paling singkat, insyaallah dalilnya kuat. Apa-apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang paling singkat dan kuat dasarnya. Adapun ada tambahan-tambahan ataupun riwayat yang lain, selagi itu dalilnya tidak maudhu, tidak palsu, itu masih diperkenankan sebagai fadilah amal, sebagai keutamaan amal. Ini. Setelah itu selesailah wudu kita. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menambah wawasan keislaman kita, menambah keilmuan kita, dan yang terpenting adalah kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqamah. Pertama kita coba kita mengamalkan wudu yang sempurna, wudu yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan kita mencoba mendawamkan wudu kita. Kita coba untuk istiqamahkan wudu kita, tidak hanya untuk sholat saja, tetapi batal wudu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan kita mampu untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan-aturan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Allah saya mohon ampun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.